Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 17 sore ini dengan berita mengenai kesekjenan DPR RI yang memaknai peringatan Sumpah Pemuda ke-95 sebagai momentum untuk berkomitmen penuh berkontribusi dalam pembangunan nasional dengan mengakomodir kegiatan kepemudaan di lingkungan parlemen. Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-95, Deputi Bidang Administrasi Sumaryan Dono mendorong kelompok muda parlemen lakukan inovasi sebagai upaya meningkatkan kontribusi kinerja Setjen DPR RI. Memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95, Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan upacara di pelataran gedung Setjen Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Bertindak sebagai inspektur upacara, Deputi Bidang Administrasi Sumaryan Dono mengatakan, pemuda harus memiliki visi misi menghadapi tantangan ke depan. Hal itu perlu dilakukan sebagai upaya kontribusi meningkatkan kinerja Setjen DPR RI melalui inovasi dalam rangka membangun bangsa. Setiap pemuda harus siap untuk melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan kesekjenan, setiap program-program kesekjenan, dan tentunya kita tunggu inovasi-inovasi pemuda untuk meningkatkan daripada kinerja kesekjenan DPR RI. Kita tentunya berkontribusi juga ke negara untuk melaksanakan daripada kegiatan-kegiatan kepemudaan, ya. Baik itu melalui jalur organisasi dalam hal ini kesekjenan maupun melalui Korpri yang sudah kita juga lakukan gitu ya. Di tingkat nasional kita setiap kegiatan-kegiatan kepemudaan juga kita berpartisipasi, kegiatan-kegiatan kepemudaan yang dikoordinasikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga kita ikuti juga. Melalui Hari Sumpah Pemuda ke-95, Kesekjenan DPR RI berkomitmen penuh berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya mengenai Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang menginisiasi petisi dalam mengatasi konflik Israel-Palestina agar ditandatangani oleh negara-negara lain dan terus disuarakan di forum-forum internasional. Parlemen Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. BKSAP DPR RI menginisiasi adanya konversi dari draft resolusi menjadi petisi untuk pembahasan penyelesaian konflik. Sesuai dengan tema Inter-Parliamentary Union Assembly ke-147, Parliamentary Action for Peace, Justice, and Strong Institution, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengungkapkan, sejak awal Indonesia sudah mengupayakan perdamaian dan keadilan hak asasi manusia terhadap warga Gaza. Hal ini diwujudkan dengan inisiasi DPR RI untuk mengusulkan emergency item atau draft resolusi yang mendapat dukungan suara sebesar 60,2% parlemen dunia. Fadlizon tetap mendorong adanya penandatanganan petisi dengan negara-negara lain dan akan terus disuarakan di forum-forum internasional selanjutnya. Jadi kita ubah resolusi itu menjadi petisi dan ditandatangani. Ini akan kita sebarkan ke seluruh organisasi, termasuk kita sampaikan secara resmi nanti kepada Presiden IPU yang baru. Dan kita juga menyampaikan kepada organisasi-organisasi lain. Kita akan juga suarakan ini di berbagai forum-forum internasional yang lain yang akan datang. Saya kira masih relevan dan sangat penting untuk menyuarakan isu Palestina ini karena begitu banyak korban, ya, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Fadlizon juga mengkritisi kebijakan negara-negara barat tertentu yang memiliki standar ganda dalam melihat persoalan konflik antar kedua negara ini. Dari Luanda, Angola, Alfat Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita mengenai pimpinan DPR RI yang berharap kolaborasi pendidikan antara Indonesia dan JICA dapat meningkatkan pembangunan sumber daya manusia sehingga membantu pengentasan kemiskinan dan juga mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel tegaskan pentingnya membangun SDM petani milenial berkualitas melalui kolaborasi pendidikan antara Indonesia dan JICA.
Dalam kunjungan Presiden Japan International Cooperation Agency atau JICA ke Kompleks Parlemen, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengatakan, fokus kerjasama antara Indonesia dan JICA tidak hanya pada bidang pembangunan infrastruktur, tetapi juga terkait pembangunan sumber daya manusia untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Ia menegaskan pembangunan SDM ini dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas pertanian, serta pendidikan bagi petani milenial di Indonesia. Sukses daripada pembangunan ini kan adalah bagaimana membangun sumber daya manusianya juga, yaitu pendidikan. Bagaimana beliau bisa melihat politek di Indonesia ini yang kepada pertanian itu bisa mendapat perhatian dari Jepang, sehingga JICA bisa mengirimkan expertnya, ahli-ahlinya ke Indonesia. Terus kemudian di politek itu petani-petani muda kita, karena bonus demografi kita kan generasi milenial. Bagaimana memanfaatkan bonus demografi ini? Lewat politek, kemudian kita minta mereka membuka kesempatan untuk bisa berlatih bekerja di Jepang. Belajar dengan pengalaman membangun pertaniannya di Jepang. Melalui forum diskusi ini, Rahmat Gobel berharap ke depannya JICA dapat terlibat dalam pembangunan infrastruktur di ibu kota Nusantara. Adila Danjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, tahun 2024 menjadi tahun terakhir masa bakti pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, sehingga APBN 2024 memiliki peran penting dalam menyelesaikan program-program strategis dan memberikan fondasi yang kuat dan berkelanjutan untuk transformasi pemerintahan dan ekonomi yang berkelanjutan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 17. DPR RI berharap pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN 2024 dan dapat melakukan upaya optimalisasi pendapatan negara dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dunia usaha dan juga daya beli masyarakat serta aspek keadilan dalam sistem perpajakan. Proses regenerasi kepemimpinan baik di level nasional maupun daerah dan dapat memberikan kepercayaan untuk meneruskan Indonesia mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? DPR RI dan pemerintah telah mencapai kesepakatan bahwa APBN tahun 2024 harus tetap menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan dalam menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik, mendukung berbagai agenda pembangunan nasional, termasuk pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024, pembangunan IKN Nusantara, serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Kinerja anggaran bukan semata menjadi tugas dan wewenang pemerintah,
Masyarakat perlu tahu bahwa DPR RI punya andil besar dalam merumuskan RAPBN serta menentukan pengalokasiannya. Dukungan serta politik anggaran yang tertuang dalam RAPBN dilakukan oleh DPR untuk mendukung program pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Dukungan anggaran yang diberikan DPR secara nyata tertuang dalam APBN tahun 2024 melalui peningkatan anggaran di sejumlah sektor strategis. Misalnya, transfer ke daerah pada tahun 2024 mencapai 857,59 triliun rupiah. Sedangkan pada 2023 hanya sebesar 814,72 triliun rupiah. Komponen transfer ke daerah terbesar adalah DAU yang mencapai 427,69 triliun rupiah pada tahun 2024. DPR juga berkomitmen meningkatkan anggaran kesehatan sebagai bagian dari upaya menciptakan SDM sehat dan produktif. Untuk tahun 2024, anggaran kesehatan direncanakan sebesar 186,4 triliun rupiah atau sebesar 5,6% dari APBN. Jumlah ini meningkat 8,1% dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023. Berikutnya, DPR dan pemerintah sepakat mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 660,8 triliun rupiah atau 20% pada APBN 2024. Ini merupakan bagian dari langkah mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Komisi 2 DPR RI juga telah menyetujui pagu anggaran 2024 untuk KPU RI sebesar 28,4 triliun rupiah dan Bawaslu RI sebesar 11 triliun rupiah. Anggaran ini disetujui DPR RI sebagai bentuk dukungan guna mendorong kualitas penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan dengan baik. Untuk menjalankan kebijakan mandatori bidang pendidikan, Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati anggaran pendidikan sebesar 665,02 triliun atau 20% dari total belanja negara 3.325,1 triliun. Anggaran kesehatan dalam APBN 2024 kami sepakati bersama pemerintah sebesar 187,46 triliun atau 5,6% dari total belanja negara. Arah kebijakan transfer ke daerah tahun 2024 kita dorong untuk sejalan dengan target prioritas pembangunan nasional, menghapuskan kemiskinan ekstrim, menurunkan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, mendanai kegiatan produktif dengan dampak multiplier yang terukur, dan meningkatkan investasi di daerah. Atas nama pemerintah, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Dewan atas dukungan dan kerjasama di dalam pembahasan rancangan APBN yang sangat konstruktif, baik pada tingkat komisi maupun badan anggaran, sehingga seluruh proses pembahasan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. DPR menyimpulkan bahwa APBN 2024 akan memainkan peran strategis dalam transisi pemerintahan yang baru. Harapannya adalah bahwa proses regenerasi kepemimpinan baik di tingkat nasional maupun daerah akan berjalan lancar dan kondusif sehingga dapat melanjutkan upaya mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Dukungan anggaran yang diberikan DPR diharapkan dapat semaksimal mungkin diterjemahkan oleh pemerintah menjadi program-program dan kebijakan yang memberikan dampak kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mendorong penyelesaian konflik Israel-Palestina dalam sidang IPU ke-147 dengan menginisiasi draft resolusi yang mendapat dukungan dari mayoritas parlemen dunia. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
kembali di TVR 17. Dalam sidang Interparliamentary Union Assembly atau IPU ke-147 di kota Luanda, Angola, delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menginisiasi emergency item atau draft resolusi dan mendapat dukungan dari mayoritas parlemen dunia. Selain itu, dalam agenda IPU ke-147 juga membahas berbagai isu yang tengah menjadi sorotan dunia. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan dari kota Luanda, negara Angola, di mana saat ini sedang atau masih berlangsung agenda Interparliamentary Union ke-147 atau IPU ke-147, di mana Angola khususnya kota Luanda ini menjadi tuan rumah penggelaran sidang ini pemirsa. Di mana pada tahun ini tema IPU ini mengangkat terkait dengan Parliamentary Action for Peace, Justice, and Strong Institution, di mana pada agenda IPU kali ini banyak sekali membahas isu-isu yang menjadi concern dari seluruh parlemen sedunia pemirsa, dan di mana agenda atau pembahasan dari isu-isu tersebut dibagi menjadi berbagai grup diskusi. Di antaranya ada Democracy and Human Rights, kemudian ada Peace and International Security, kemudian ada APA, ada Women Parliamentarians, ada Young Parliamentarians, dan forum-forum diskusi lainnya. Di mana pemirsa, menurut pantauan saya di lapangan, yang salah satu isu paling menjadi concern dalam IPU kali ini juga terkait dengan konflik antara Israel dan juga Palestina. Dan berdasarkan hasil liputan saya dapat saya laporkan terkait beberapa statement dari delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI atau BKSAP DPR RI. Di antaranya Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon ini menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina, di mana Fadlizon ini beralasan karena aksi-aksi yang dilakukan oleh Israel ini sudah terlalu brutal, apalagi sampai mengorbankan beberapa atau ribuan anak-anak dan juga bayi pemirsa. Di mana Fadlizon juga mendorong adanya campur tangan masyarakat internasional supaya segera membuka blokade yang telah memblok jalur makanan, jalur listrik, jalur obat-obatan, dan juga jalur bantuan kemanusiaan. Karena saat ini masyarakat Gaza ini masih terkurung yang jumlahnya kurang lebih 2 juta orang yang masih berada di Gaza. Dan pemirsa, DPR RI juga sudah menanggapi hal ini dengan mengeluarkan atau menginisiasi adanya emergency item atau resolusi ini yang dibawakan dalam agenda IPU ke-147 kali ini. Dan menariknya pemirsa, emergency item atau usulan resolusi dari DPR RI ini mendapatkan dukungan 60,2% parlemen dunia. Ini membuktikan bahwa isu ini memang perlu ditindaklanjuti, dan ini sudah 50% lebih mendukung adanya inisiasi dari DPR RI. Dan pemirsa, ini namun di lain sisi juga menjadi tantangan yang berat dikarenakan parlemen negara barat juga memiliki resolusi yang sama, namun dalam perspektif mereka membela Israel. Dan untuk itu dalam agenda kali ini melalui voting suara dari parlemen dunia ini terpecah. Dan pemirsa, dapat saya laporkan juga statement dari Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana ini juga mendorong adanya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina ini melalui two-stage solution. Dan Putu juga berkomitmen akan terus mengawal terkait dengan emergency item yang diinisiasi oleh Indonesia ini, sehingga konflik Palestina dan Israel Indonesia ini dapat berkontribusi di dalamnya untuk menyelesaikan dari konflik tersebut. Pemirsa, sekian laporan saya, Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sumpah Pemuda merupakan tonggak bersejarah yang menggambarkan tekad dan semangat pemuda-pemudi dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan semangat inilah, Dewan Perwakilan Rakyat senantiasa mengawal dan menjaga kedaulatan bangsa. Dengan semangat kebangsaan, kita telah mengenang jasa para pemuda yang telah dulu berjuang
demi Indonesia yang merdeka. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Zia Ulbar. Terima kasih rekan Diva dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online, yaitu Komisi 9 DPR RI dukung produk tembakau keluar dari RPP Kesehatan. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini. Di sini anggota Komisi 9 DPR RI Nurnat Lifah mendukung dikeluarkannya pengaturan komoditi tembakau dari rancangan peraturan pemerintah atau RPP sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan. Sebagaimana diketahui, RPP Kesehatan memuat banyak larangan terhadap produk tembakau yang tentunya memberikan kesan produk ini termasuk ke dalam produk terlarang. Sedangkan pada faktanya pemirsa, produk tembakau merupakan produk legal yang keberadaannya turut mendorong perekonomian negara. Terkait hal ini, Nurnat Lifah memberikan saran kepada Kemenkes selaku leading sektor penyusunan RPP Kesehatan untuk lebih melibatkan seluruh elemen masyarakat yang terlibat di industri tembakau dalam menentukan arah yang tepat tanpa harus ada pihak yang dirugikan. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Ketua DPR RI, Sumpah Pemuda menjadi momen generasi muda majukan bangsa. Kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini. Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengajak seluruh generasi muda Indonesia untuk memajukan Indonesia serta menjadi pelopor persatuan dan kesatuan bangsa. Kesatuan dan persatuan membuat Indonesia semakin kokoh, kuat, dan melangkah maju. Puan mengingatkan pentingnya generasi muda untuk terus mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda seringkali membawa ide-ide segar dan pandangan baru dalam mengaktualisasikan Pancasila sesuai dengan tantangan zaman. Selain itu, gotong royong merupakan intisari Pancasila dengan konsep dari semua untuk semua. Oleh karena itu, generasi muda diingatkan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki peran dan kontribusi masing-masing. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait Komisi 9 DPR RI dukung produk tembakau keluar dari RPP Kesehatan. Serta Ketua DPR RI mengatakan Sumpah Pemuda menjadi momen generasi muda majukan bangsa. Sekian dari saya. Kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.